Jadi apa yang dilakukan kan karena beliau sebagai seorang menteri ya, di berbagai kegiatan-kegiatan yang kemarin dilakukan, memang kapasitas beliau sebagai seorang menteri untuk berkeliling ke kota, kabupaten, di mana menjadi tanggung jawab beliau. Nah, tentu ini sangat mungkin juga saya menerima beliau dan juga teman-teman di Dapil juga menerima kehadiran beliau. Yaitu bagian dari salah satu, kalau memang nanti ada upaya-upaya lebih lanjut yang perlu didalami, saya kira menjadi satu hal yang mungkin saja untuk bisa terus kita lakukan. Kena prank se-Indonesia. Ternyata Sandiaga Uno mau pindah ke PKS, bukan ke P3. Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya pengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi mudah-mudahan jika kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan untuk berjuang. Sandiaga Uno bisa dibilang politisi yang baru muncul di negeri ini. Sebelumnya ia dikenal sebagai pengusaha yang suka jogging. Ia pun baru bergabung dengan Gerindra pada 2015 silam. Namun kiprahnya di politik tidak bisa dibilang kaleng-kaleng. Kalah Andi Arief meskipun sudah lama berkecimpung di Partai Demokrat. Mantan ketua HIPMI itu pernah menjabat sebagai Wagub DKI, kemudian ikut Pilpres 2019 sebagai cawapres, dan terakhir ia ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata oleh Presiden Jokowi menggantikan Wisnu Tama. Di Gerindra, ia juga masuk jajaran elit partai yang diamanahkan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Hanya saja, Sandi mendapatkan keistimewaan tersebut bukan tanpa pengorbanan. Untuk jadi cawapres saja triliunan rupiah duitnya habis. Itu pun masih kalah. Nggak mau diporotin oleh Prabowo yang mau nyapres lagi. Dia pun berniat pindah partai. Dan banyak warga plus 62 yang mengira kalau Sandi mau pindah ke P3, karena tanda-tandanya pun sudah ada. Seperti ia pernah mau dicalonkan jadi ketua umum P3 setelah Romahur Muzi tersandung kasus korupsi. Kemudian Sandi sering menghadiri acara P3, hingga telah meminta izin kepada Prabowo untuk menemui PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Syariah P3 Mustafa Akil Siroj, bahwa Sandi pernah mengatakan berniat bergabung dengan P3. Sedangkan kader Gerindra, Kam Rusmat, mengungkapkan Sandi mau pindah ke P3 karena mau jadi ketua DPR. Hanya saja pernyataan anak buah Prabowo ini rada nggak masuk akal. Karena untuk jadi ketua DPR itu kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak di DPR. Sedangkan P3 pada pemilu 2019 lalu memperoleh suara terdikit di DPR. Justru lebih logis Sandi jadi kader PDIP kalau mau mendapatkan jabatan itu, karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu pada 2014 dan 2019 lalu. Tapi apapun alasan yang disampaikan oleh kader Gerindra tersebut, mau benar atau dibuat-buat, yang jelas menunjukkan bahwa Sandi mau pindah partai. Bak kena prank se-Indonesia. Ternyata Sandi mau berlabuh ke PKS, bukan ke P3. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan. Seperti Sandi sempat mengatakan kalau hatinya oren, yang kita tahu sendiri bahwa oren merupakan warna resmi PKS. Kemudian Sandi juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk berjuang bersama PKS. Saya lihat di sini banyak orange, hati saya juga orange, ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah kepada P3. Saya berjuang dengan PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti sampai saat ini berjuang pakai hati. Berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah dan rasanya ingin berjuang kembali dengan teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi kita berdoa insya Allah dibukakan jalan. Lanjut Sandi lagi. Cadas kan? Nggak kebayang betapa terkejutnya kader P3 mengetahui Sandi mengatakan hal demikian. Jangankan kader P3, warga dunia maya saja terkejut mendengar berita itu. Lantas, apa yang menyebabkan Sandi berubah pikiran?
jadi lebih tertarik bergabung ke PKS daripada ke P3? Pertama, sudah menjadi rahasia umum kalau dia ingin jadi cawapres Ganjar. Dengan bergabung bersama P3 harapannya hal itu bisa terwujud, karena P3 juga mengusung gubernur Jateng tersebut. Tapi PDIP berpikiran lain, dia tidak tertarik untuk mengusungnya, sehingga Sandi cawe-cawe ke PKS agar jadi cawapres Anies. Dan kedua, PKS memang sejak lama berniat menduetkan Anies Sandi. Hal ini tentu tidak lain tidak bukan karena faktor logistik, bukan karena faktor elektabilitas Sandi. Dengan Menteri Pariwisata itu jadi cawapres Anies, maka dana kampanye sebagian besarnya Sandi yang tanggung, sehingga PKS tidak perlu keluar modal yang besar. Bahkan bisa dapat untung seperti pada Pilpres 2019 lalu. Sandi memberi uang sebesar 500 miliar rupiah kepada partai dakwah tersebut sebagai syarat mengusungnya sebagai cawapres Prabowo, yang mana mahar politik ini diungkapkan oleh kader Demokrat Andi Arief. Tapi masalahnya untuk Sandi bisa berdua dengan Anies lagi tidak semudah itu. Oke lah, dia jadi kader PKS dan diusung oleh PKS sebagai cawapres Anies. Tapi apakah partai lain setuju? Demokrat tentu tidak, karena telah menyodorkan nama ketua umumnya AHY sebagai cawapres Anies. Nasdem juga belum tentu mau. Jadi bisa dibilang sekarang nama Sandi sudah buruk di mata pendukung Presiden Jokowi, karena dia menyatakan minat untuk bergabung bersama partai yang kadernya doyan nyinyirin Presiden Jokowi, yaitu PKS. Dirinya juga sudah tidak diterima lagi oleh Gerindra karena tidak loyal kepada partai. Jadi cawapres Anies belum tentu jadi. Itulah resiko kalau jadi politisi plan. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syukur.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?